Halo semuanya, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita anime Wind Breaker episode yang ketiga. Episode sebelumnya diperlihatkan Sakura yang mengobrol sama Kotoha. Dia kedatangan seorang tamu yang bernama Nire. Dia juga baru masuk sekolah sama seperti Sakura. Nire yang berangkat ke sekolah duluan, ternyata di perjalanan malah diajar oleh sekelompok berandalan yang membuat Sakura menolongnya. Sehabis itu, mereka berangkat bersama. Sesampainya di sekolahan, mereka bertemu orang terkuat di kelas. Dia adalah Sugishita. Dia melempar meja ke arah Sakura yang mengakibatkan perkelahian. Bagaimana keseruan kelanjutan dari mereka? Tanpa basa-basi, intro dulu guys. Di awal scene masih memperlihatkan pertarungan antara Sakura dan Sugishita. Sugishita melancarkan pukulan serta tendangan namun dapat dihindari dengan mudah oleh Sakura. Mereka yang sedang bertarung semua menjelaskan kalau Sugishita sejak SMP sudah sering datang ke SMA Bufurin. Sampai-sampai dia diakui dan menjadi salah satu yang boleh mengemban nama Bufurin sebelum masuk SMA nih. Dia menghormati yang berada di puncak, lebih tepatnya dia pemuja orang yang berada di puncak. Sebab itu, ketika dia mendengar perkataan Sakura yang bilang kalau dia ingin mengincar puncak, langsung marahlah Sugishita. Sakura dan Sugishita yang masih bertarung, ada salah satu siswa yang menyuruh Suwo untuk menghentikan mereka nih. Suwo tidak mau, dia malah menyuruh balik. Kenapa gak lu aja? Tengil juga nih Suwo. Siswa tersebut bilang kalau dia tidak bisa menghentikan mereka. Dia juga bilang kalau lama-lama seperti ini, orang luar itu bisa tewas. Orang luar yang dimaksud adalah Sakura ya guys. Di sini Sakura terpeleset. Bersamaan Sugishita melancarkan pukulannya. Namun pukulan itu tidak mengenai dia dan malah menjadi counter attack, yaitu sebuah tendangan yang mengenai wajah Sugishita nih. Mimisan lah tuh si Sugishita, yang membuat Sakura mengejek dia kalau dia tidak bakalan bisa mengalahkannya, serta mereka berdua melayangkan pukulannya bersamaan. Tiba-tiba terdengar suara dari pengeras suara di kelas nih, yang membuat pertarungan antara Sakura dan Sugishita berhenti, dan semua orang pun tercengang. Suara tersebut mengatakan dengan keras kalau semuanya telah terima di sini. Namun terdapat juga suara orang lain yang memarahi dia karena suaranya terlalu keras nih guys. Sakura mendengarkan hal tersebut beranggapan padahal lagi asik-asiknya loh, malah dia diganggu nih, dan membuat Sakura menyuruh Sugishita untuk melanjutkan pertarungannya. Namun melihat suasana semua orang yang tercengang, membuat Sakura berpikir, siapakah sebenarnya dia? Dia yang dimaksud oleh Sakura yaitu orang yang berbicara lewat pengeras suara nih guys. Orang tersebut mengulangi perkataannya kalau dia adalah perwakilan dari Bufurin. Namanya adalah Umemiya. Kita panggil Umemiya ya guys. Sakura mendengar ucapan tersebut, kagetlah dia kalau yang berbicara adalah orang paling kuat di Furin. Umemiya malah lupa kalau dia mau ngomong apa nih. Bagaimana sih ini Umemiya? Suasananya langsung jadi kocak. Umemiya menyuruh semuanya untuk menikmati masa muda yang sudah menjadi anak SMA nih. Lucunya lagi, Sugishita mendengarkan perkataan Umemiya, dia cuma mengangguk-angguk doang. Ternyata dia penurut sama orang yang berada di puncak ya guys. Umemiya melanjutkan kalau orang sebanyak ini pasti ada yang tidak cocok, hingga dia menasihati seharusnya di hari pertama tidak ada yang langsung berkelahi. Lucunya tingkah Sugishita mendengar hal tersebut langsung tuh mengusap mimisannya nih guys. So melihat tingkahnya malah meledek meskipun telah membersihkan hidungmu, yang lain sudah melihatmu bertarung. Lalu Umemiya memberi pesan kepada mereka semua untuk melindungi kota ya guys. Sesuai nama Bufurin, lindungilah orang-orang, harta, kenangan serta semua yang berharga. Itulah aturan dari SMA Bufurin ya guys. Kita juga harus gitu ya, lindungilah yang menurut kalian berharga guys. Perkataan tersebut membuat semuanya bersatu bersiap untuk melindungi kota. Merindinglah tuh Sakura melihat reaksi semua orang setelah mendengarkan perkataan Umemiya, yang membuat Sakura penasaran akan sosok Umemiya. Tiba-tiba semua mendekati Sakura dan Sugishita.
Dia bilang, apakah kalian berdua tidak mau berbaikan? Dan dia menyuruh mereka berdua bersalaman sebagai tanda kedekatan. Sakura menolaknya, kenapa dia harus bersalaman dengan Sugishita, padahal Sugishita yang memukul duluan. Suho mempertegas perkataannya, untuk Sakura bersalaman adalah hal yang mudah, apalagi kau yang ingin menjadi puncak. Dan untuk Sugishita, Suho bilang, jika Umemiya tahu kalau dia telah memukul teman sekelasnya, kira-kira Umemiya bakalan bilang apa ya? Perkataan Suho membuat Sugishita langsung mengajak Sakura untuk bersalaman. Pintar juga ya si Suho. Setelah bersalaman, Sakura dipuji oleh teman sekelasnya kalau dia bisa menghajar Sugishita dengan sekali serangan nih, yang membuat dia termenung serta membandingkan kalau kota ini yang begitu ramah berbanding terbalik dengan kota sebelumnya. Di kota sebelumnya, dia malah dijauhi oleh orang-orang sekelilingnya. Tiba-tiba ada seorang siswa berbeda kelas mengagetkan seisi kelasnya Sakura. Dia mengajak semuanya untuk keluar sekarang juga nih guys. Berpindah tempat di mana semua orang telah keluar dan berkumpul di halaman sekolah. Sakura kaget, dia mengetahui salah satu orang yang telah membantunya waktu menolong Kotoha kemarin nih. Yang dimaksud adalah Hiragi ya guys. Hiragi mendengar obrolan Sakura bersama Nire yang membahas soal Kotoha. Dia langsung membungkam mulut Sakura serta mengatakan kalau dia sudah menyuruh Sakura untuk jangan bilang ke siapapun kalau Kotoha ikut terlibat kemarin nih. Alasan Hiragi menyuruh Sakura diam supaya Umemiya tidak mengetahui kalau Kotoha sudah terlibat pertarungan kemarin. Sambil menjelaskan hal tersebut, Hiragi meminum obat gaskun. Setelah itu, Sakura berkumpul sama Nire. Nire menanyai kepada Sakura tentang detail dari Hiragi. Dia menjelaskan kalau Hiragi orang yang aneh yang marah-marah dan kesakitan sendiri sampai harus minum obat gaskun. Obat gaskun adalah obat sakit perut, kata Nire sambil mencatat semua yang dikatakan Sakura ya guys. Sakura malah bilang kenapa harus dicatat. Nire menjelaskan kalau Hiragi itu salah satu 4 raja pefurin. Terkejutlah Sakura sehabis mendengar perkataan Nire. Lalu Hiragi menyuruh mereka semua untuk membuat 4-5 orang per kelompok. Dan setiap kelompoknya harus ada kelas 3 ataupun 2 ya guys. Serta menyuruh mereka semua pergi untuk patroli kota. Berpindah tempat di mana Sakura, Hiragi, Sugishita, Nire, serta Suho sedang berpatroli di kota. Namun Sakura kesal dikarenakan satu kelompok sama Sugishita. Hiragi menjelaskan kalau dia disuruh sama Umemiya untuk mengawasi mereka berdua. Patroli mereka adalah jika ada warga kota yang meminta bantuan, disitulah mereka membantunya. Di sini mereka sedang membantu warga kota ya guys. Sambil berjalan mengelilingi kota, Hiragi memberitahu tentang Sakura yang mengatakan kalau patrolinya yang membosankan, namun dia membenarkan hal tersebut. Dulunya mereka semua juga seperti itu, namun bisa mengobrol dan dibutuhkan orang-orang juga membuatnya seru. Mereka berjalan sampai ujung. Terdapat terowongan perbatasan wilayah pefurin sama kelompok lain. Nire menjelaskan kalau sebelah perbatasan itu adalah wilayah Shisitoren. Shisitoren meyakini kalau kekuatan adalah segalanya. Tiba-tiba ada seorang anak SMP yang berlari di tengah terowongan tersebut nih guys. Dia dikejar oleh 3 orang anggota Shisitoren. Hiragi melihat hal tersebut, menyuruh anak SMP itu untuk cepat memasuki perbatasan pefurin. Belum sampai memasuki perbatasan pefurin, anak tersebut malah tersandung dan terjatuh. Di situ Sakura sama Sugishita langsung refleks menendang salah satu anggota Shisitoren untuk menyelamatkan anak SMP tersebut nih guys. Yang membuat Hiragi, Suho, serta Nire tercengang atas tindakan mereka berdua nih guys. Namun 2 orang yang masih gak ditendang Sakura sama Sugishita malah menendang kepala temannya. Mereka berdua bernama Kanuma dan sebelahnya bernama Arima. Hal tersebut membuat Sakura bingung akan perlakuan dari mereka berdua kepada temannya sendiri. Kok begitu ya? Lalu terdapat langkah kaki yang berkata, ada apa ini? Hiragi melihat orang itu bilang, dari semua orang, kenapa orang tersebut yang datang? Orang tersebut adalah wakil ketua Shisitoren. Dia bernama Togame.
Togame heran, kenapa di wilayahnya ada anak Furin. Dia juga kaget, kenapa Satuwatari tumbang. Satuwatari adalah orang yang barusan ditendang oleh Sakura sama Tsukishita nih guys. Lalu Hiiragi mendekat ke Togame untuk menjelaskan kalau dia tumbang gara-gara mengejar salah satu anggotanya. Togame baru sadar kalau di situ ada Hiiragi yang membuat dia menyapa Hiiragi nih. Namun nada bicaranya sangat lambat yang membuat Sakura jengkel mendengarkannya ya guys. Satuwatari ternyata masih sadar. Lalu dia ngoceh tentang wilayah yang membuat Togame memukul kepalanya menggunakan botol. Satuwatari pingsan dong, serta dia memukuli wajah Satuwatari yang sudah pingsan. Bejir, psikopat ternyata nih Togame. Hiiragi menyuruh Togame berhenti memukulinya. Dia berkata bukannya dia bagian dari anggota Sisi Toren. Namun tanggapan Togame malah bikin kaget lagi nih. Dia berkata sambil melepaskan jaket Sisi Toren yang dipakai Satuwatari, kalau sudah kalah artinya dia lemah. Orang yang lemah tidak dibutuhkan di Sisi Toren nih guys. Melihat hal tersebut, Nire keheranan. Apa-apaan mereka? Shot juga berkata, mereka bukanlah kelompok yang enak dipandang. Namun berbeda dengan reaksi Sakura, dia malah mengatai Togame culun. Dia juga muak dengan kekuatan adalah segalanya dan bertanya, menghajar yang lemah disebut kekuatan? Togame mendengar itu membuat dia berjalan ke arah Sakura. Begitu juga dengan Sakura berjalan ke arah Togame. Reaksi Togame malah terkejut melihat penampilan Sakura. Dia bilang kalau Sakura mirip Otelo, serta dia akan mencari tempat untuk menghabisi Sakura nih. Wah, dia belum tahu kekuatan MC kita nih guys. Lalu Kanuma, Arima, serta Togame berjalan pergi karena dia telah mengingat wajah Sakura dan memberikan salam perpisahan. Sampai jumpa Otelo. Mimin gak tahu ya guys Otelo itu apa. Setelah mereka pergi, Nire panik atas tindakan Sakura dan Tsukishita yang bakalan menjadi bencana besar atas tindakannya perusahaan. Kepanikan tersebut ditenangi oleh Suwo. Namun di sini Hiiragi malah susah payah untuk mengeluarkan obatnya nih guys. Kocak banget dah nih si Hiiragi. Nire mengomeli Sakura kalau misalkan Sakura tidak ikut campur, mereka tidak akan ikut terseret akan masalah tersebut. Nire yang masih memikirkan hal tersebut dibilangin sama Hiiragi kalau Togame bukanlah orang sembarangan. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja meskipun Sakura tidak memprovokasi Togame nih guys. Dia juga meminta maaf kepada Sakura dan yang lainnya karena seharusnya dia yang bergerak duluan. Sehabis berbicara, Hiiragi mengatakan ke semuanya untuk kembali ke sekolah dan tidak lupa mengajak anak SMP tadi nih. Sesampainya di sekolahan, Hiiragi bilang ke semuanya untuk menjelaskan ke Umemiya. Umemiya yang sedang berada di atap sekolah sambil menanam tanaman dihampiri mereka. Umemiya yang tidak tahu apa-apa menyambut mereka dengan tingkah kocaknya yang membuat Sakura tercengang akan tingkah orang terkuat yang seperti anak SD nih guys. Inilah akhir dari episode 3 nih guys. Kira-kira bagaimana reaksi Umemiya setelah mengetahui permasalahan mereka ya guys. Kita tunggu episode selanjutnya ya. Buat kalian yang sudah menonton sampai habis, matur suwun guys. Semoga kalian sehat selalu dan dilancarkan rezekinya ya guys. Dan terima kasih atas support kalian. Tanpa kalian, Trek Anime bukanlah apa-apa. Kalau kalian suka dengan konten Mimin, jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau ide untuk video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar ya guys. Seperti biasa, untuk video selanjutnya hanya di Try Anime. Buat kalian semua, see you guys. Matur suwun.